Saya Kelly Gabriel Tandeulade dengan NIM 19223149 dan di sini saya akan membahas mengenai paper review saya dari survei konsumsi pangan mengenai visual Comstock. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai paper reviewnya, kita akan membahas sedikit mengenai apa itu Comstock. Berdasarkan buku Ajar Survei Konsumsi Pangan oleh Afriza dan Putri di tahun 2025, salah satu cara meninjau kepuasan pasien untuk mengevaluasi mutu makanan adalah dengan mengobservasi dan menganalisis dari sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien. Food weighing dan visual Comstock adalah dua metode utama yang digunakan dalam survei konsumsi pangan. Dan dua metode ini berperan penting dalam menghasilkan data asupan makanan yang akurat untuk keperluan analisis gizi, kesehatan, dan pengembangan produk pangan. Visual Comstock dalam konteks ini umumnya merujuk pada metode yang digunakan untuk memperkirakan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu atau populasi. Keunggulan metode ini adalah prosesnya yang tidak terlalu memakan waktu, tidak membutuhkan alat yang kompleks, lebih ekonomis, serta dapat mengidentifikasi sisa makanan berdasarkan jenis bahan makanannya. Tetapi metode ini juga ada keterbatasan, seperti perlunya penaksir yang berpengalaman, teliti, dan terampil dengan kemampuan estimasi dan observasi yang tinggi, karena kecenderungannya untuk estimasi berlebih atau terlalu sedikit. Terdapat dua jenis visual Comstock yang dikenal, yakni taksiran skala 6 poin dan taksiran skala 7 poin. Di sini juga ada contoh farm visual Comstock. Untuk skala Comstock 6 poin, ada skala 0 di mana tidak ada sisa makanan atau hidangan 100% habis. Skala 1, sisa makanan 1/4 porsi atau 75% habis. Skala 2, setengah porsi, sisa makanannya jadi 50% habis. Skala 3, sisa makanan 3/4 porsi atau 25% habis. Skala 4, jumlah makanan yang dikonsumsi hanya kurang lebih 1 SDM atau 5% habis. Dan skala 5 adalah sisa makanan 100% di mana klien sama sekali tidak mengkonsumsi makanan yang dihidangkan. Ada juga saksiran skala Stormstock 7 poin, di mana ada tambahan satu skala lagi, di mana ada sisa makanan kurang lebih 1 SDM atau 95% habis. Untuk menilai kegunaan visual Comstock di penelitian maupun secara general, saya menggunakan jurnal artikel utama saya yang berjudul The Association of Food Flavor and Appearance with Food Waste in Hospitalized Patients at Nimbang Lamongan Hospital, di mana penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara rasa dan penampakan makanan dengan limbah makanan pada pasien rawat inap RSUD Nimbang Lamongan. Dan dari kesimpulan dari penelitian ini adalah atribut rasa makanan, aroma, bumbu, tingkat pemasakan makanan, suhu dan tekstur makanan, serta faktor penampilan, warna, bentuk, dan penyajian makanan berhubungan signifikan dengan limbah makan. Sementara ukuran porsi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Metode yang digunakan adalah visual Comstock skala 6, kemudian nilai tersebut ditotal dan dihitung dengan rumus total, nilai dibagi jumlah menu dikalikan 5 dan dikalikan 100%, di mana pada akhirnya jika nilainya adalah di bawah 20%, maka makanan tersebut tidak dikategorikan tersisa, sementara jika sisa makanannya di atas 20%, maka makanan tersebut dikategorikan tersisa. Dan pengumpulan datanya dari sisa makanan ini dilakukan selama satu siklus menu selama 10 hari, dengan 3 kali waktu makan, yaitu sisa sarapan, sisa makan siang, dan sisa makan malam. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel ini adalah metode visual Comstock ini bisa menjadi metode yang diandalkan untuk menilai sisa makanan di rumah sakit untuk mengaji kepuasan pasien dalam pelayanan makanan. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas untuk melakukan pelayanan makanan dan gizi di rumah sakit. Untuk validitas dan reproducibilitasnya dari visual Comstock ini, saya menggunakan artikel yang berjudul Plate Waste Study Among Hospitalized Patients Receiving Texture Modified Diet. Di sini tujuannya adalah untuk menentukan persentase sisa makanan di antara pasien-pasien yang diresepkan dengan TMD atau makanan yang dimodifikasi tekstur dan faktor-faktor kontribusinya. Dan disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara persentase sisa makanan dan tingkat kepuasan keseluruhan pasien yang menerima TMD dan menunjukkan bahwa strategi yang kuat diperlukan untuk mengurangi sisa makanan TMD yang akan mengarah pada status gizi dan hasil klinis yang lebih baik di antara pasien. Di mana metode yang digunakan di sini adalah visual Comstock dengan skala 6 yang kemudian dibandingkan dengan food weighing serta metode Comstock digital. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil mengenai visual Comstock dari artikel ini adalah metode ini bisa menjadi metode yang cukup valid dan reliable bila dibandingkan gold standard yang di food weighing. Dan bisa dilihat dari sini bahwa tidak ada perbedaan jauh antara mean dari weighing method dan visual estimation method, serta persebaran data melalui standar deviasinya juga tidak terlalu besar sehingga dapat dinilai cukup reliable. Dan bisa dianggap juga ini adalah metode yang reproducible meskipun akurasi datanya memang tidak sebanding dengan food weighing. Kemudian, Food Waste Perception of Workplace Canteen Users, a Case Study. Ini adalah sebuah artikel yang membahas mengenai perbandingan persepsi konsumen terhadap limbah makanan untuk mengukur limbah piring di kantin tempat kerja di Portugal untuk mengetahui apakah konsumen terlatih dapat memperkirakan limbah makanannya.
Dan disimpulkan bahwa pengguna kantin menunjukkan persepsi yang akurat tentang sisa makanan mereka untuk semua komponen dari makanan. Porsi yang berlebih diidentifikasi oleh konsumen sebagai alasan utama sisa makanan. Dan di mana metode yang digunakan di sini adalah visual Comstock dengan skala 6 yang kemudian dibandingkan dengan food weight. Jadi metode visual Comstock ini digunakan oleh orang-orang yang berada di kantin, sementara food weighing ini dilakukan oleh para peneliti. Dan pengumpulan data dilakukan selama 5 kali seminggu selama 1 bulan terhadap 160 responden. Dan bisa dilihat di sini untuk min dan SD dari perbedaan antara food weighing maupun visual Comstock yang dilakukan oleh orang awam. Dan bisa disimpulkan di sini bahwa metode visual Comstock ini bisa menjadi metode yang cukup cepat dan mudah, sehingga orang awam pun bisa melakukannya. Dan ini cukup akurat dan reliable bila dibandingkan dengan gold standard yakni food weighing, meskipun akurasinya tetap tidak sebanding. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kelebihan dari metode ini adalah metode yang cukup cepat, mudah, dan akurat, tidak terlalu memberikan beban yang berat, serta bisa digunakan dengan sangat mudah untuk orang-orang awam sekalipun. Jadi, berdasarkan review yang telah dilakukan, didapatkan bahwa metode visual Comstock ini adalah metode yang cukup mudah, akurat, dan dapat diandalkan. Metode ini juga lebih sering digunakan dalam bentuk skala 6 dibanding skala 7. Dan selain itu, metode ini terbukti dapat digunakan oleh berbagai setting, termasuk bahkan untuk orang awam sekalipun. Meskipun tidak seakurat food weighing, metode visual Comstock ini dapat dinilai cukup baik dalam mengevaluasi sisa makanan. Oleh karena itu, metode ini harus dipahami dengan baik, terutama sebagai calon profesional di bidang gizi, agar kemampuan ini dapat digunakan untuk menilai kepuasan pasien di rumah sakit berdasarkan sisa makanannya, eh, untuk memenuhi kecukupan gizi dan penelitian lainnya. Dan berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Ada yang penelitian lebih lanjut mengenai metode ini dan bagaimana menggunakan metode ini, serta ada pemahaman penggunaan metode ini serta interpretasinya harus ada dan dipahami secara komprehensif. Baik, ini untuk daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.